Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dan ini teman saya Ira Aliska. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pasca POC. Indonesia pasca POC, masuknya pengaruh Prancis dan penduduk Inggris. Ketika Belanda diduduki Prancis pada 1795, POC dibubarkan pada 1799. Dan kekuasaan di Nusantara mengalami kekosongan. Inggris mengambil kesempatan menyerang wilayah Belanda, Prancis di Asia, termasuk Jawa. Dalam situasi itu, Prancis dan pemerintah Belanda mustahil mengirim bantuan ke Batavia karena jalur laut dikuasai oleh Inggris. Lalu, ia menugaskan seorang gubernur jenderal yang kuat, yaitu Herman William Daenders 1762 sampai 1818. 1. Herman William Daenders, Januari 1808 sampai Mei 1811, diangkat oleh Napoleon Bonaparte untuk mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Tujuan utama memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Untuk mencapai tujuan, Daenders menerapkan kebijakan: A. Membangun jalan raya pos Anyer Panaruan, yang artinya pelabuhan ekspor yang terletak di ujung timur, untuk mempercepat. B. Mendirikan banteng pertahanan seperti banteng Lois di Surabaya. B. C. Membangun angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. D. Membangun angkatan perang terdiri orang pribumi seperti Legiun Mangkunegara. Selain menerapkan kebijakan pertahanan dan kemiliteran, ia menerapkan kebijakan lain. A. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur setara keresidenan. B. Mengangkat bupati di Pulau Jawa menjadi pegawai pemerintah. C. Menaikkan gaji pegawai tetap loyal kepada pemerintah kolonial serta menindak pegawai korupsi dengan hukuman yang berat. D. Mendirikan badan pengadilan yang disesuaikan adat istiadat yang berlaku. 2. Thomas Tampon Raffles 1811 sampai 1814, diangkat sebagai letnan gubernur di Indonesia oleh Inggris. Kebijakan penting Raffles yaitu: 1. Menghapus kerja paksa. 2. Rakyat bebas menanam tanaman apapun. 3. Menghapus sistem pajak hasil bumi dan penyerahan wajib dari masa POC. 4. Tanah dianggap milik pemerintah, sedangkan petani menjadi penggarap yang harus membayar sewa tanah kepada pemerintahan. 5. Pajak sewa tanah dikenakan per orang. Pada masa POC dikenal pajak kolektif, artinya tiap desa menyerahkan pajak ke POC. 6. Bupati dianggap sebagai pegawai pemerintah dan jabatan diwariskan turun-temurun. 7. Membagi Pulau Jawa 16 keresidenan, berlangsung 1964. Alasan gagal sistem sewa tanah: 1. Terbatas sistem keuangan pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan pertanian. 2. Terbatas pegawai yang cakap dan berpengalaman
dengan mengelola sistem sawah. 3. Masyarakat Indonesia tidak terbiasa tanam ekspor. Sistem pertanian pada masa itu sederhana dengan konsumsi sendiri. 4. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan ekonomi uang. Itu sebab hasrat keuntungan dengan produktivitas belum ada. 5. Pajak tanah terlalu tinggi. 6. Pegawai pemerintah bertindak sewenang-sewenang dan korup. Kesimpulan, Daendels berusaha memperkuat kekuasaan Belanda dengan sistem militer dan anti-feodal, tetapi tindakannya menimbulkan perlawanan. Setelah Belanda kalah oleh Inggris, kekuasaan berpindah kepada Raffles yang membawa kebijakan baru yang lebih bebas dan liberal. Kemudian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.